Sidang perdana kasus Jiwasraya sampai saat ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor di Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan Soza Hutapea langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor di Jakarta. Soza, bagaimana jalannya sidang perdana kasus Jiwasraya ini? Dade, sepanjang jalannya sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap 6 orang terdakwa dalam kasus Jiwasraya, kami mencatat sejumlah hal yang disampaikan oleh JPU dan ini merupakan bagian dari fakta peristiwa di dalam surat dakwaan dan ini sudah diselesaikan dalam tahap penyidikan di Kejaksaan Agung, di mana hal yang disampaikan ini menggambarkan adanya dugaan salah pengelolaan dana keuangan dan dana investasi di tubuh perusahaan asuransi plat merah tersebut. Seperti diantaranya, Jiwasraya ini diduga tidak berhati-hati dalam mengelola keuangan, yaitu yang pertama dengan menempatkan saham sebanyak 22,4% dari aset finansial atau senilai 5,7 triliun dan ternyata dari 22,4% ini hanya 5% diantaranya yang ditempatkan di saham perusahaan dengan kinerja yang baik. Lalu yang kedua ialah terkait penempatan untuk reksadana sebanyak 59,1% dari aset finansial atau senilai 14,9 triliun. Ternyata dari 59,1% ini hanya 2% diantaranya yang dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja yang baik, sedangkan 98% diantaranya ini dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja yang buruk. Berikut pernyataan selengkapnya dari Bima Suprayoga, Jaksa Penuntut Umum. Yang ditunjuk oleh Joko Hartono Tirto melalui pasar negosiasi yang ditempatkan di Bank Mandiri, Bank Kustodian atas nama PT AJS tanpa dilakukan kajian maupun analisis memadai dan profesional yang tertuang dalam NIKP. NIKP untuk pembelian saham-saham hanya dimasukkan hal-hal yang mendukung analisa pembuktian, sedangkan data-data fundamental yang menghasilkan analisa yang buruk tidak diambil. Padahal saham-saham tersebut adalah saham-saham yang tidak wajar, saham beresiko atau tidak liquid, karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi. Jadi sedikit menambahkan bahwa dalam kasus ini BPK yang bertugas untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan mencatat bahwa kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus Jiwasraya ini mencapai angka 16,81 triliun. Dan sampai dengan saat ini sidang perdana dengan agenda pembacaan terdakwa ini masih berlangsung, di mana mekanismenya dilaksanakan secara langsung dan sekaligus. Artinya seluruh terdakwa keenamnya ini dihadirkan langsung dalam persidangan dan nantinya akan dibacakan dakwaan masing-masing, di mana seluruhnya ini didakwa telah melanggar tindak pidana korupsi. Dan untuk 2 terdakwa yakni Beni Cokro dan juga Heru Hidayat ditambahkan terkait pelanggaran dalam tindak pidana pencucian uang. Untuk sementara, Dade. Soza Hutapea, terima kasih atas informasi Anda.